Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah ma ba'du. Selamat sahur, selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara Kersa Keramat Sahur. Di sini kita ditemani oleh rakyat kerajaan Kendanya dari Nagreg. Selamat pagi kepada sahabat keramat, sahabat Satria Sunda Sakti, sahabat pelajar NU, sahabat santri dimanapun berada. Kita sekarang akan membicarakan terkait fenomena Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana sih dahulu dan bagaimana sih sekarang, efeknya seperti apa? Kita akan bahas bersama Kang Aten ya. Gimana Kang Aten nih terkait Islam sekarang? Alhamdulillah lebih Maju kemana nih? ya, orientasinya lebih berkah gitu. Soalnya kita mempunyai secara menyeluruh itu banyak atau banyak masjid-masjid di kita mau sholat fardu, mau melakukan hal-hal baik di Indonesia itu gampang sekali. Iya betul, gampang sekali yang melakukan hal-hal yang baik. Ya. Contohnya kita kalau pergi perjalanan kemana saja itu pasti menemukan masjid itu sangat gampang sekali. ya. Dan banyak yang ke masjid itu ternyata cuma ikut gitu doang. Salatnya bangga. Tapi kan itu salah satunya lah. Ya karena mungkin kan sholat itu yang mungkin ada di perjalanan lagi pingin ke suatu tempat yang mungkin tergesa-gesa atau terburu-buru. Betul. Tapi nggak tahu juga, banyak sih yang ikut pipis doang. Sekarang ini lagi rame ya bahwa Islam itu dikenal dengan agama yang radikal gitu. Ada kejadian di Makassar, bom terus di mana-mana beberapa tahun ke belakang. Apakah Islam itu memang seperti itu atau gimana sih? Ini jadi pertanyaan buat kaum milenial tersendiri. Iya benar sekali. Sekarang memang lagi genting-gentingnya orang-orang semangat dalam mempelajari keislaman. Banyak orang-orang di luar sana, terutama yang sudah dari umur menginjak usia 17 tahun ke atas, itu giroh semangat belajar keislamannya tinggi, tapi cara mendapat ilmu tentang keislamannya itu salah. Betul. Gitu. Salah pengajian itu lebih fatal salah pergaulan, bos. Iya betul. Bahaya sekali itu. Soalnya ini bertentangan gitu sama apa yang telah diajarkan. Kalau soal mengaji dalam soal keagamaan itu tidak semua dapat dirasionalkan. Betul. Gitu. Salah satu contohnya, saya sering mengapa ketika yang membatalkan wudhu itu kan salah satunya kentut. Iya. Tetapi ketika kita wudhu, kenapa tidak dibasuh itu apa yang kentutnya? Pantat. Kenapa gak dibasuh gitu kan? Gak rasional tuh. Tapi Iya, kita selalu melakukan itu. Itu salah satu contohnya gitu. Lebih kepada praktek rohani ya. Iya. Ada yang memang akal dan pikiran kita itu harus ikut terhadap agama. Ada keyakinan gitu. Jadi salah paham ketika kaum milenial sekarang memahami Islam itu seperti apa sampai bisa ada kejadian bom sesama Islam ataupun kepada yang beda. Ada kan ngebom masjid waktu Jumatan, terus ngebom gereja, itu motifnya seperti apa bisa seperti itu, malah gontok-gontokan kelihatannya gitu. Nah, kalau saya sering melihat tabayun ya, walaupun kepada ya guru-guru saya yang ada di Garut, kepada siapapun sering mendiskusikan hal-hal seperti ini. Mengapa kok bisa terjadi? Jikalau yang dibom itu keluarganya, mana mungkin dia itu mau gitu.
pasti ada hal-hal yang memang sifatnya itu memang ya dari awal beliau itu mengajar atau belajar keislamannya itu secara ya itu ya gitu. Karena soalnya kita itu bukan bahasanya harus rada dicampur gitu. Iya, campur. Ya itu ya banyak yang memang dimasukkan ke akal gitu. Oh, agama itu seperti ini gini bahwa jihad itu seperti ini yang dinamakan jihad kalau secara belum ditahsis gitu. Itu jihad itu harus membunuh, harus dan lain-lain gitu. Bahkan mengartikannya itu jihad itu sepertinya sangat kasar sekali gitu. Bahkan kalau kita dikaji di pondok itu bahwa kata jihad itu kalau dikaji secara dalam itu banyak sekali gitu. Bahwa yang jihad yang sebenarnya itu kan menahan nafsu diri kita gitu yang sangat besar gitu. Iya. Banyak Mentah-mentah itu. seperti itu gitu. Yang akhirnya salah pengajian, akhirnya kan waktu itu salah satu pakar teroris lah di Indonesia pernah mengatakan bahwa hanya butuh 1 jam untuk membuat seseorang itu menjadi yang mau bom bunuh diri, hanya 1 jam gitu. Kita mau paham keislaman yang benar itu butuh beberapa waktu yang lama. Sudah jelas itu salah satu tips buat seseorang yang ingin mendapat ilmu keislaman itu, salah satunya itu harus benar-benar lama ngajinya gitu. Dan benar-benar ada gurunya yang ngajar gitu. Bukan ngajinya ke Google dan lain-lain gitu. Betul. Nah itu yang akhirnya memang ceritanya kan kalau kita salah pengajian itu sangat fatal sekali, yang merujuknya kita bahkan ada yang sampai pemikirannya itu mengkafirkan yang sesama Islam. Itu kan sangat bahaya sekali. Awalnya dari sana bahwa negara ini tauhid, bahwa orang yang tidak syahadat lagi di depan imam, siapa imam itu? Saya tidak tahu. Apakah itu Imam Mahdi? Iya, masih coming soon ya. Banyak yang mengaku imam dan harus bersyahadat dan harus membayar infak supaya kalau Anda berdosa kamu bisa menembus infak. Menembus dengan infak ya dosa. Menembus dengan infak itu. Saya sampai itu ada gitu. Di kampung saya juga sampai masuk gitu. Ada gerombolan orang seperti itu. Itu kakak saya. Betul. Jadi memang ketika ditafsirkan ya bahasa dari rakyat Kendan ini sangat kompleks, bahwasanya Islam itu multitafsir dan Islam itu tidak bisa ditafsirkan hanya dengan akal. Perlu dengan pemikiran yang memang sangat matang, hasil ijtihad atau hasil pencarian para ulama zaman dahulu dengan sanad keilmuan yang jelas, juga tidak bisa dengan pemikiran-pemikiran yang liar begitu. Harus adanya keimanan, ketakwaan juga oleh orang-orang yang fasih dan sahih di dalam merumuskan hadis tersebut. Jadi kalau berbicara masalah Islam, di dalam pesantren-pesantren maupun di dalam madrasah, sebelum belajar jihad, kita harus senantiasa belajar maqasidus syari dulu. Arkanul Islam dulu, arkanul iman dulu, terus arkanul ihsan. 3 itu komponen yang harus dipelajari ya. Di dalam pondok pesantren itu pasti di dalam kitab-kitab itu dulu. Tasawuf, terus fikih, juga dengan tauhid begitu. Pertama ngaji ya diajari itu rukun Islam. Bukan belajar tentang ngebom, bukan belajar tentang kentut, bukan belajar bom panci dan lain sebagainya, tapi rukun Islam. Bagaimana kita bisa berislam, bagaimana kita bisa bersahadat ya. Kenapa kita sahadat? Apakah kita itu masuk Islam? Apakah atau hanya turunan gitu? Bagaimana sholatnya, zakat, puasa itu dulu loh. Jangan ngebom sana sini. Saya yang pesantren bertahun-tahun merasa terganggu gitu. Kok Islam jadi
jadi radikal seperti itu, bawa-bawa nama Islam. Kalau bawa radikal jangan bawa Islam, bawanya apa? Bawanya nama sendiri. Nama sendiri. Iya seperti itu. Keren. Ya gitulah, banyak di luar sana khususnya kaum yang ya disebutnya kaum milenial gitu kan, yang kira semangat mengajinya sangat tinggi tapi tidak mau datang ke pengajian. Ini salah satunya sebenarnya salah satu dakwah Wahabi, yaitu ingin menjauhkan umat dari para ulama. Itu kan ketika umat jauh dari ulama, salah satunya itu yukhrijuna minad dunya, ketika mati bigoiri iman. Ketika dia besar dan kasat kan dicabut keberkahan ketika tidak mau ngaji lagi sama ulama. Itu salah satunya mah gak mau gitu. Sedangkan jelas gitu kan apa yang telah tadi disampaikan gitu. Sedangkan apa yang kita pelajari di kaum pesantren ini tidak ada pelajaran yang ingin membenci orang lain. Justru ketika kita sholat, implementasi atau pewujudan ketika kita sedang di luar sholat itu kan berbuat baik kepada orang lain. Itu sholat kita gitu. Bahwa yang dinamakan sholat itu adalah adab kepada orang lain, bagaimana kita toleransi gitu. Toleransi terhadap orang Islam, toleransi kepada agama yang lain, toleransi terhadap alam, toleransi terhadap adat kita sendiri Sunda gitu. Itu bukan banyak gitu. Kalau kita memaknai Islam ini dengan benar-benar mendalam, indah gitu, nyantai santuy. Iya. Sambil udud ya. Sambil udud. Kayak kerajaan Kenan kan Sunda juga kan. Sunda juga. Jadi memang banyak yang dibentur-benturkan gitu. Tapi dibenturkannya itu malah menimbulkan konflik yang bergejolak, bukan malah menimbulkan rasa ibadah yang cukup tinggi untuk mahabbah kepada Allah begitu. Allah sudah mencontohkan bagaimana konflik gitu di bulan puasa. Bagaimana Allah mengkonflikkan antara sholat, puasa, juga zakat itu di satu komponen kan di dalam satu bulan, tapi ya kita happy aja begitu. Jadi ketika agama, budaya, dan negara itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Agama itu pasti punya budaya, budaya itu pasti punya negara gitu. Dan ketika kita bertoleransi itu jangan sampai mengkerdilkan agama lain begitu. Karena kita salahnya itu apa sih? Memahami Islam bukan pada konteks hakikat kepada orang yang berilmu gitu. Kalau dalam thalabul ilmi itu, kalau di dalam bahasa santri, idopat ya kepada masdariyah itu harus kepada mausuf, bukan kepada sifatnya. Berarti thalabul ilmi disipatil thalabul alim begitu. Kita harus mencari yang punya ilmu, para ulama, para kiai, bukan pada Google gitu. Kalau nggak jadi Google, dalam WC juga bisa sambil modal. Gitu betul ya? Iya, benar. Sambil ke WC bawa HP, tutupin pintu WC-nya, buka dulu dong. Dulu jos. Langsung Ustad langsung anak. Aduh. Iya betul. Jadi memang pesannya ketika memang mau thalabul ilmi, iya silahkan kalian masuk ke pesantren gitu. Ketika kalian mau berkuliah, ya silahkan mencari kuliah yang memang ya di dalam bidang ilmunya umum begitu. Ketika mau mencari keagamaan ya masuk ke pesantren begitu, jangan setengah-setengah. Karena masa keilmuan, rasa barokah kitab yang dikaji itu ya berasal dari ulama-ulama salaf yang memang sanad keilmuannya itu nembus sampai ke Rasulullah begitu. Terus ciri-ciri pengajian, kan tadi saya mencuit salah pengajian itu lebih berbahaya dari salah pergaulan. Ada seperti itu. Nah, ciri-cirinya salah pengajian itu memang kata guru saya gitu. Orang-orang yang memang kalau memang benar mengajarkan Islam itu pasti berani mengajarkan Islam itu
kepada seluruh orang gitu. Nggak sesulumputan harus ngetuk pintu rumah orang lain gitu, ayo ngaji Iya. gini. Jam waktu ngajinya itu pasti di jam waktu-waktu yang memang orang lain itu pada bisa gitu ikut pengajian itu, gak jam 12 malam ke atas gitu, gak di rumah seseorang dan tertutup gitu. Itu salah satu ciri salah pengajian gitu. Jam-jam waktu pengajiannya ya diatur oleh mereka di bagaimana mereka bisa mengajarkan ilmunya gitu. Betul. Gak berani gitu kalau membuka pengajian besar gitu di luar, seperti mengadain pengajian umum gitu, pengajian rutinan seperti ahadan atau pengajian bulanannya, itu gak berani. Pasti orang-orang seperti itu ya membuat suatu gerakan apa bawah tanah gitu. Iya. Ya mungkin di sini harus ada controlling bersama gitu, gak apa memerlukan satu orang dua orang, tapi kebersamaan kita loh. Betul. Rakyat ini harus benar-benar melek sekali terhadap apa, karena soal akidah ini tidak bisa main-main ya Kang Asep. Betul. Walaupun soal apa kita ibadah itu kan banyak puru dan lain-lain, itu silahkan gitu. Tapi dalam soal akidah kita tidak bisa menerima ini kan. Iya. Ketika ada seseorang anak yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di aras dan lain-lain, itu sudah jelas salah gitu kan. Iya. Soalnya ini berkata soal akidah gitu. Awalnya kan dari sana soal akidah gitu kan yang diajari, terus soal jihad dan lain-lain. Ketika kamu melakukan bom bunuh diri nanti dijemput sama bidadari. Itu kan sudah jelas beda sekali gitu dengan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang yang memang layak di bidangnya gitu kan. Iya. Jadi kalau ngobrolin Islam kan dalam asal fi'il madi katanya kan aslama yuslimu islaman. Jadi kita itu menyelamatkan bukan hanya sesama Islam tapi sesama makhluk yang ada di muka bumi begitu. Jangan sampai mendiskreditkan yang bukan Islam, karena Islam kan rahmatan lil alamin gitu. Bukan rahmatan lil muslimin. Nah itu. Jadi jangan sampai kita menjadi kaum monaslimin gitu. Ya kita demo hura-hura sampai kita lupa apa kewajiban kita. Mujahadah, jihad itu kan bukan hanya soal perang yang sesungguhnya itu kan perang melawan hawa nafsu gitu. Kapan gitu kalian bisa mewujudkan Islam yang memang cool, yang dingin, diterima oleh berbagai kalangan begitu, bukan Islam yang memang gertak-gertak provokasi sana sini. Bahkan kan ketua PBNU bilang bahwasanya ya kita lebih baik nonton video porno daripada nonton ceramah provokasi gitu kan. Lebih berbahaya kan. Iya, tapi jangan nonton porno juga. Iya, saking berbahaya membuat perpecahan gitu. Kan kul muslimin ihwatun gitu. Kita itu semua saudara, sesama Islam, sesama suku, sesama bangsa, senegara gitu. Jangan sampai ya kita membuat perpecahan sama satu Indonesia begitu. Itu closing statement bagaimana nih Kang Aten terkait Islam yang sangat diridhoi dan digandrungi oleh kita semua nih. Mungkin sebelum closing statement kita mendoakan dulu, mungkin itu pesawat yang tenggelam, terus pesawat kok tenggelam. Kapal. Iya, kapal Nanggala. Iya, itu kapal Nanggala, kru-krunya kan itu sahabat-sahabat kita gitu, berjuang keamanan kedaulatan negara kita. Kita Fatihah, kirim Fatihah gitu. Iya. Supaya kita walaupun tidak langsung terjun ke medannya langsung, tapi kita sama gitu merasakan sakitnya ditinggalkan oleh sosok-sosok pejuang. Betul. Mungkin bibarakati umil Quran al-Fatihah. Insyaallah. Ya, itu kan. Jadi Indonesia ini banyak sekali dirundung duka. Orang-orang yang berjuang
mempertahankan kekokohan kedaulatan Islam, kedaulatan negara. Banyak kan yang melontarkan nama seenaknya, bahkan dia tidak berjuang sama sekali gitu. Iya. Untuk seperti itu. Closingnya mengajilah kepada orang yang memang patut gitu kita meniru dalam adabnya, dalam kesehariannya. Sholat fardunya sering dan lain-lain, sholat sunnahnya dan lain-lain, adabnya memang udah dapat kita lihat sehari-hari dan bermasyarakat secara umum halayaknya orang-orang biasa, tapi itu bukan orang biasa gitu, tapi orang luar biasa. Ya memang ngajinya jelas, sana keilmuannya di mana gitu, ngastrolnya di mana gitu, bahkan yang mungkin pernah buduk. betul. Ya itu mungkin Kang Asep, Islam itu agama yang rahmat, bukan untuk menghujat sana sini, tapi rahmat untuk diri sendiri. Itu kayak gimana? Yuk kita pikirkan bersama-sama. Dan mencari ilmu itu bukan hal yang sepele, maka kita di sini harus benar-benar menekankan seluruh apa yang ada dalam diri kita. Wajah hidup fisabilillah bil magan gitu, wajah hidup fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan seluruh harta dan jiwa raga kamu sendiri gitu. Betul. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bangun tidur ini. Iya betul. Jadi memang ketika memahami Islam itu tidak bisa dengan konteks jersey, tidak bisa dengan konteks berpakaian, karena rawahu Imam Muslim pun pernah berbicara bahwa hadis Nabi itu berkata bahwa inna allaha la yanzuru ila sawrakum wa amalukum lakin yanzuru ila qulubakum wa amalukum. Ya, Allah tidak melihat dari pakaian kita, dari harta kita, tapi Allah hanya melihat dari amal ibadah kita beserta hati kita, hati yang selalu sabar, penyayang terhadap sesama Islam, terhadap sesama kaum gitu. Kalau tadi closing kan bahwasanya Islam itu yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang penuh rahmat, bukan agama yang penuh dengan hujat gitu. Iya. Nah, jadi kesimpulannya kalau mau ngaji ya di pondok begitu. Iya. Bukan di jalan. Apalagi di WC. Iya, betul. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini bukan hanya ngaji tapi ikut ngopi juga. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung dan lain sebagainya. Usikum wa tafsikum bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.